Shalom, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih Tuhan untuk semalam tadi kami boleh tidur dengan nyenyak. Pagi ini kami boleh bangun tanpa kurang satu apapun. Tuhan, berilah kami rema hari ini, biarlah apapun yang kami dengar itu boleh merema dan menjadi kekuatan buat kami. Kuasai hamba-Mu ini juga Tuhan, biar segala sesuatunya berasal daripada Engkau, bukan karena saya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya hari ini adalah Secupak Gandum Sedinar. Kalau kita melihat perkembangan ekonomi saat ini di Indonesia sangat tidak baik-baik saja ya saudara. Firman Tuhan sedang digenapi, secupak gandum sedinar. Kalau harga rupiah sekarang sudah mulai tembus 18.000 sekian, banyak ada yang bahkan mengatakan bisa tembus sampai 20 atau 25.000. Kalau hal itu mungkin sampai kejadian, kita nggak tahu Indonesia akan lebih parah krisisnya dari tahun waktu Indonesia mengalami krisis moneter. Di dalam Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saat ini dunia sedang tidak masuk hak akal. Peperangan terjadi, ya kan? Perselisihan di antara mungkin kita punya politik juga sedang memanas, ekonomi kita naik. Tetapi kebutuhan menekan, hidup terasa semakin menghimpit kita. Kalau kita lihat berita tindakan kejahatan, pencurian, pembegalan, ya kan, pembunuhan karena uang sedikit, itu juga menjadi meningkat gitu kan. Alkitab menggambarkan kondisi seperti itu. Jadi sebelum ini terjadi, Alkitab sudah tahu. Jadi Alkitab sudah berkata, secupak gandum sedinar. Harga yang gak wajar untuk kebutuhan dasar. Saat inilah keadaan dunia yang berjalan dengan logika kelangkaan. Semakin sedikit, semakin mahal. Semakin sulit, semakin berat. Namun di tengah krisis tersebut, Tuhan memperkenalkan cara kerja yang berbeda. Yesus menceritakan sebuah kisah. Seorang tuan kebun keluar pagi-pagi mencari pekerja. Ia sepakat memberi mereka 1 dinar upah sehari. Lalu ia keluar lagi jam 9, jam 12, jam 3, bahkan jam 5 sore. Dan kepada mereka semua ia berkata, pergilah kamu juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, tibalah waktu pembayaran. Yang mengejutkan, mereka yang bekerja hanya 1 jam menerima 1 dinar. Dan mereka yang bekerja seharian juga menerima 1 dinar. Logika manusia mulai langsung bereaksi. Ini gak adil Tuhan. Aku kerja seharian. Aku kerja udah capek, panas, aku keringetan, aku lelah, aku tahan lapar, aku tahan aus. Aku cuma dapat 1 dinar. Tidakkah saya boleh mempergunakan milik saya menurut kehendak hati saya? Inilah benturan dua dunia. Dunia berkata segala sesuatu harus dihitung, harus sebanding. Harus sesuai dengan usaha yang kita keluarkan. Namun, Tuhan bekerja dengan kasih karunia. Di saat dunia berkata, secupak gandum sedinar, Tuhan bisa berkata, cukup bagimu, kusediakan. Di saat manusia melihat kekurangan, Tuhan melihat kesempatan untuk menunjukkan kemurahannya kepada kita. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan juga tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya, hidup kita tidak ditentukan oleh sistem dunia, tetapi oleh tangan Tuhan. Kalau saudara perhatikan tadi kan, secupak gandum sedinar, tetapi Tuhan bilang, tetapi minyak dan anggur jangan dimusnahkan. Ada pengecualian. Minyak dan anggur berbicara mengenai firman dan Roh Kudus. Goncangan dan badai akan terus melanda dunia ini. Tetapi orang yang memiliki firman dan hidup di dalam firman Tuhan
dan Roh Kudus, kita akan dipelihara. Bagaimana supaya kita tidak mengalami goncangan-goncangan pada hari-hari ke depan lebih lagi? Tuhan sudah berjanji bahwa orang-orang yang memiliki minyak dan anggur, yaitu firman dan Roh Kudus, akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan dirusakkan, itu kata Tuhan. Inilah janji yang kita harus pegang karena ini janji dari Tuhan sendiri. Masalahnya, kita sering terjebak di dalam logika kita sendiri. Kita sering membandingkan, menghitung, dan kita sering merasa tidak adil. Kita lupa semua yang sudah kita terima ini adalah kasih anugerah Tuhan. Tidak ada yang benar-benar layak, semua adalah pemberian Tuhan. Seperti contoh ya, saya dan keluarga gitu ya, saya dan suami. Bahan bakar mobil kami tuh naik paling tinggi gitu kan. Tapi sedikit pun kami nggak merasa khawatir, kami nggak merasa mengeluh, kami nggak merasa gila ya naik gini gimana ngisi, enggak. Karena saya bilang gini sama suami saya, nggak apa-apa saya naik. Toh Tuhan udah sediain dananya buat kita. Tuhan udah adain dananya. Jadi ya kalau memang harus naik ya udah. Toh kita udah ada dananya. Tuhan udah sediain gitu kan. Kita nggak usah takut karena Tuhan udah buka jalan gitu kan. Kita juga kan sering berdoa gitu. Kayak usaha suami saya, kita juga selalu bawa doa. Kita percaya bahwa minyak dan anggur tidak akan dibinasakan. Bahwa Tuhan akan pelihara. Mungkin kalau saudara yang saat ini mungkin berada di masa secupak gandum sedinar, tekanan ekonomi, kebutuhan terus bertambah, jangan takut karena Tuhan tidak dibatasi oleh kondisi dunia. Tuhan bisa memberi lebih dari cukup, bahkan di saat tidak masuk akal. Tuhan membuka jalan di setiap pintu yang tertutup, dan Tuhan memberkati tanpa mengikuti logika manusia. Pagi ini, lepaskan logika kita dan pegang janji Tuhan. Katakan dalam hati saudara, Tuhan, saya percaya Tuhan bekerja melampaui logika saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kalau kami mengalami masa-masa sulit, kami percaya ada tangan Tuhan yang tetap menyertai kami. Kami pegang janji Tuhan bahwa minyak dan anggur tidak akan dibinasakan. Selama kami tahu kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan akan pelihara kami. Walaupun mungkin ekonomi lagi sangat sulit, tapi kami percaya Tuhan yang sudah menyediakan dan Tuhan yang akan pelihara kami. Kami serahkan kehidupan kami, segala perekonomian kami, segala usaha kami, segala pendidikan anak-anak kami, segala apapun yang sedang kami perjuangkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.